Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, menanggapi pertanyaan, Bang masih bisa masuk nggak Bang? Kalau bisa masuk di harga berapa? Aduh, ini udah apa ya? Udah jadi penyakit dan ya memang literasi orang Indonesia itu kayak gitu ya. Nah, jadi semua video yang udah aku buat kemarin sepertinya sia-sia guys. Sudah aku bilang masuk belanja koin A, koin B, cicil ya. Nah, areanya ini, pantulannya ini masih banyak yang bilang OTW 55, OTW 50, nunggu di 45. Dasarnya apa gitu? Ya, dasarnya itu apa gitu. Nah, kalau kalian belum bisa apa namanya? Technical ya, belum bisa maksudnya belum bisa menganalisa market, minimal kalau ada orang yang kasih analisa itu kalian pelajari betul-betul. Biarpun analisanya nggak 100% benar gitu ya, tapi minimal itulah dijadikan referensi kayak gitu. Oke. Nah, jadi balik lagi di sini aku mau bahas ETH dulu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, nah ini apa sinyal aku yang kemarin ya. Sinyal aku yang kemarin ETH udah 1 2 3 TP3, kita hapus dulu ini ya. Kita hapus dulu. Nah, jadi kita akan melihat bukan fundamental ya. Kita akan melihat ini harganya mau kemana kayak gitu. Oke. Nah, jadi tidak menghapus angka-angka garis TP karena ini adalah Fibonacci angka Fibonya. And then kita garis kayak gini ya. Ini sepertinya hampir persis dengan pola yang dibuat sama Bitcoin sekarang. Nah, anggaplah let's say kayak gini ya. Nah, ini adalah wave penutupan ya. Wave penutupan di sini silang, reject, and then kedua reject dan yang ketiga reject. Nah, jadi tetap masih akan ada dua kemungkinan karena ini adalah demand kecil di 15 menit. Ada kemungkinan retest ke Fibo baru naik dan ada kemungkinan dia retest ke sini tuh baru turun ke sini. Nah, target penurunannya ini di berapa Bang kayak gitu. Ya tinggal tarik lagi Fibonya. Nah, anggap ini let's say ini adalah swing low terakhir. Kemudian ini adalah swing high ya. Di sini swing high-nya ya, swing low ketemu dengan swing high ya, Fibo 0,5 yang minimal kalian cari di Fibo 0,5 itu di sekitar harga 3182. Ingat, ini time frame kecil ya. Jadi ini enggak apa sih? Enggak merupakan jaminan juga harga ini akan mengikut dan sesuai dengan pergerakan ini. Nah, jadi aku pakai 15 menit TF 15 menit kayak gini tuh biasanya untuk cari entryan aja. Karena aku udah tahu ya, misalnya positif trend sekarang sedang bullish gitu ya misalnya. Ya udah aku tinggal cari 15 menitnya untuk mencari area longnya kayak gitu. Oke. Nah, jadi pertanyaannya masih bisa masuk nggak? Bisa guys, bisa. Sebelum bull run running dan tiang pom-pom tinggi ya kan. Kita nih masih di bawah loh. Nah, hitungannya tuh sebenarnya masih di bawah kayak gitu. Dan ini adalah area RBS ya, area SBR ya, support become resistant yang pernah kejadian di sekitar tanggal 3 April dan juga di tanggal 5 April. Nah, jadi kurang lebih tuh di sini. Nah, jadi ini adalah area resist gitu ya. Area resist yang pernah menjadi support gitu. Nah, jadi ya so far kalau kita lihat di sini kan mulai ada pola ya, pola double bottom ya, dengan neckline-nya itu di sini. Ya kan? Kalau misalnya break neckline, ini udah pasti naiknya ke sini karena kalian harus percaya trust the algorithmic pattern atau pattern yang kayak gini ya. Algorithmic pattern itu yang pattern yang kayak double bottom, triple bottom gitu ya, inverted head and shoulders dan segala macem gitu ya. Nah, jadi kalau aku lihat beberapa altcoin itu mulai mengalami penguatan yang cukup signifikan ya. Dan di sini fear and greed, kalau kita perhatikan fear and greednya juga nih udah balik lagi ke sekitar angka 72 padahal baru kemarin aja di wah, ini ada bearish pattern ini ya. Doji top ya. Aku lupa namanya. Tapi kita sama-sama lihat Doji top. Ya, Doji top candle. Ini adalah reversal candle ya. Bentar kita coba cari ya. Aku lupa namanya, tapi yang jelas dia tuh modelannya doji di atas gitu ya. And then harganya tuh akan jatuh kayak gitu. Ya, mau hijau mau merah tapi yang jelas dia akan jatuh karena apa? Karena ini udah terindikasi SW atau sideways. Nah, jadi ini untuk dot ya, analisa tentang analisa kudot. Ini dia, kalau kita tarik di LTF-nya, low time frame-nya di sini, ya target terdekatnya sebenarnya masih ada di sini tapi tidak menutup kemungkinan dia akan ke sini, ya kan? Kemudian parabolic ke sini, bisa, ya kan? Bisa aja. Nah, jadi pertanyaannya, masih bisa masuk nggak? Jawabannya yes, cuman jangan sekarang, ya kan? Minimal kalau mau masuk di gap ya di sekitar area 64.000 ya. Karena di sini tuh kalian masuk tuh ngapain gitu? Bunuh diri. Kalian masuk di resist itu kan orang-orang bodoh ya, bunuh diri namanya.
Ya kecuali terkonfirmasi si resistance ini, wah bang udah misalnya udah break bang, udah close, udah retest juga. Nah, ya udah kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya dia akan ke sini. Tapi so far kalau aku lihat pergerakan dari Bitcoin sekarang ini kayaknya nggak se ekstrim 2020 yang minus 60%, nggak se ekstrim 2016 yang minus sekitar 30-an%. Ini kita 20% aja nggak sampai ya, dari kita hitung dari sini kemarin tuh nggak sampai, dari 72.000 tuh nggak sampai. Ya. Nah tapi ya tidak menutup kemungkinan masih akan ada chip chop dan koreksi ya. Tapi untuk bottom ya, untuk apakah Bitcoin akan di bawah 59.000 atau 60.000 lagi, itu kemungkinannya kecil kalau menurut aku. Karena ya kita udah mau halving, tapi nggak menutup kemungkinan ketika Bitcoin udah sekali lagi all time high entah di 78 atau di 75 sekian, pasti akan ada koreksi yang dalam lagi. Kenapa? Netral. Ingat, semua konsep itu perlu netral. Ini kenapa marketnya nggak turun lagi? Karena mau menetralkan altcoin yang udah minus 50%, 60% itu kan udah danger banget ya. Dari topnya udah minus segitu, udah kayak di bearish gitu. Tapi bedanya bearish itu pelan-pelan. Kalau kita kemarin kan instan, sampai meliquidkan jutaan manusia di dunia ini. Oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga kalian cari area terbaiknya untuk mencari long ya. Dan see you in the next video. Bye-bye.